I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori dan hukum konstitusi. Materi yang akan saya bahas yaitu ada 2. Yang pertama latar belakang konstitusi Madinah dan yang kedua tujuan konstitusi Madinah. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu latar belakang konstitusi Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen bersejarah dalam perkembangan awal Islam. Piagam Madinah ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW dan beberapa suku bangsa di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi menurut kitab-kitab Tariq dan Sirah Nabawiyah. Kedatangan rombongan hijrah Nabi SAW ke Madinah sangat penting dalam sejarah Islam karena menjadi awal dari pembentukan masyarakat Muslim yang independen. Sulitnya perjuangan Nabi Muhammad saat dakwah di Mekah dan di Madinah, Nabi Muhammad mendapat dukungan dari berbagai suku termasuk suku Aus dan Kharaz yang merupakan penduduk asli Madinah. Rasulullah SAW juga membuat perjanjian dengan suku setempat yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Awal mula disepakatinya Piagam Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan melanjutkan dakwah Islam. Saat itu, penduduk Madinah terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Nabi yang baru hijrah pun ingin tahu kondisi sosial di negara tersebut, sehingga melakukan sensus. Hasilnya, dari 1.000 penduduk Madinah, terdapat 1.500 umat Muslim dan 4.000 orang Yahudi dan 4.500 lainnya yang menganut paganisme. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 3 kelompok masyarakat terbesar di Madinah tersebut. Kemudian dilakukan pertemuan untuk menyatukan kaum Ansar Muslim Madinah dan kaum Muhajirin Muslim Mekah di kediaman seorang sahabat yaitu Anas bin Malik. Setelah berhasil menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar, Nabi Muhammad menyatukan seluruh kelompok Yahudi setelah seluruh masyarakat bersatu. Diinisiasi sebuah perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah disusun sebagai dasar hukum kehidupan bermasyarakat di Madinah. Selain pemikiran Nabi Muhammad, piagam ini juga memuat gagasan dan ide dari para tokoh sebagai kelompok di Madinah. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Piagam Madinah, yakni untuk menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Madinah yang damai dan tentram. Di sini saya akan membacakan isi Piagam Madinah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat perjanjian ini dari Muhammad, Nabi antara orang-orang beriman dan kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yatsib, Madinah serta mengikuti mereka dan menyusul mereka berjuang bersama-sama mereka bahwa mereka adalah satu umat di luar golongan orang lain. Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman. Sejarah dan tujuan Materi yang kedua adalah sejarah dan tujuan konstitusi Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, di wilayah itu sudah tinggal beberapa golongan. Mereka antara lain
Muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar, orang-orang musyrik dari sisa-sisa Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi Banu Qainuqa di sebelah dalam Banu Quraiza di Padak, Banu An-Nazir tidak jauh dari sana, dan Yahudi Khaybar di utara. Untuk kaum Muhajirin dan Ansar sudah ada solidaritas sebagai sesama Muslim. Namun untuk golongan Aus dan Khazraj ini sangat rentan sekali terjadi konflik. Maka untuk menghentikan potensi konflik antara Bani Aus dan Bani Khazraj juga dengan golongan lain, Nabi Muhammad SAW setelah berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dalam dokumen yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah itu ditentukan sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi dan komunitas lainnya di Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.